Quran itu hanya dibuka ketika Ramadan. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi di handphone masing-masing, sudah lebih nggak dibuka lah. Jadi sebelum tadabbur hendaknya kita mengetahui sejarah Al-Quran itu gimana, supaya kita yakin bahwa Al-Quran itu memang betul-betul kalamullah yang diturunkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin dari manusia, tidak mungkin dari siapapun, dari makhluk, tidak mungkin. Selesai. Ini Quran. Untuk itu, yuk kita lihat sejarahnya. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana keadaan bangsa Arab saat Quran diturunkan. Saat Al-Quran diturunkan, bangsa Arab itu punya akidah, kepercayaan yang sifatnya tahayyul. Contohnya, nomor satu, mereka percaya dengan yang namanya tiarah. Tiarah itu apa sih? Jadi tiarah itu mempercayai baik dan buruk dari gerak-geriknya burung. Ada burung tertentu di bangsa Arab zaman dulu saat bagian Nabi dilahirkan. Ada burung tertentu dipercayai membawa atau menunjukkan pada kebaikan atau keburukan. Apa? Burung apa diantaranya? Yang pertama burung hantu, yang kedua burung gagak. Ada yang mengatakan burung dara yang ketiga. Jadi apa yang mereka lakukan? Ini orang Arab dulu, bukan sekarang. Dulu sebelum ada Islam. Jadi kalau mereka mau berpergian, pergi ke suatu tempat, mereka nyari burung terlebih dahulu. Ketemu burungnya, kalau burungnya belok kanan, berarti lanjutkan perjalanan, gitu. Dan kalau burungnya belok kiri, berarti batal, jangan lanjutkan perjalanan. Repot ya. Kalau sekarang kan kita mau kemana-mana petunjuk jalan pakai Google Maps, navigatornya kan itu. Dulu enggak, petunjuk jalannya adalah burung belok kanan, maka lanjutkan perjalanan. Burung belok kiri, balik lagi, nggak jadi perjalanan. Orang Arab dulu begitu. Oh, Masya Allah, kalau seandainya ibu-ibu sekarang masih ada di zaman Arab, bangsa Arab dulu, repot, nggak ada yang rumah tangganya utuh, nggak ada. Kenapa? Zaman dulu itu, kalau suami akan berpergian ke suatu daerah, maka suami akan melakukan hal yang konyol luar biasa. Apa itu? Datang ke sebuah pohon, mengikatkan sesuatu. Nanti kalau dia pulang dari perpergian, dilihat ikatannya. Kalau ikatan talinya itu kok terbuka, dia akan menuduh istrinya telah melakukan selingkuh. Tapi kalau ikatannya masih kuat, istrinya tidak selingkuh. Bayangkan, selingkuh nggak selingkuh bukan dengan CCTV kelihatannya, bukan. Tapi dengan itu tali yang diikat terbuka atau masih utuh. Kalau terbuka berarti istrinya selingkuh. Kalau tertutup masih ikat berarti istrinya setia. Apa hubungannya? Tapi mereka mempercayai itu bahasa dulu, zaman dulu begitu. Jadi nggak ada ilmu pengetahuan mereka, nggak ada kebudayaan mereka, nggak ada, sudah betul-betul jahiliyah, betul gelap mereka. Ini mereka. Tuhannya mereka siapa? Patung-patung. Tuhannya mereka apa? Patung. Tuhannya mereka patung. Sampai ada kisah seorang sahabat namanya Amr bin Jamuh di Madinah Munawwarah. Beliau masuk Islamnya agak akhir-akhir, sudah sepuh masuk Islam. Amr bin Jamuh ini telat masuk Islamnya. Anak-anaknya, 3 orang anak, orang-orang hebat, orang jual di jalan Allah, sudah masuk Islam terlebih dahulu. Istrinya masuk Islam, dia belum. Amr bin Jamuh ini apa yang dilakukan setiap hari? Yang dilakukan setiap hari adalah nyembah Tuhannya yang dibuat oleh tangan sendiri, terbuat dari kayu. Jadi dikasih minyak wangi, dimandikan, digelus seterusnya, kemudian disembah. Kalau pengen ngobrol dengan Tuhannya, maka dia siapkan satu mediator orang agar kesurupan nanti orang itu, baru dia nanya. Jadi kayu yang ngajak bicara tidak, patungnya enggak, tapi lihat caranya begitu. Dan itu tidak ternyata semuanya adalah palsu. Akhirnya 3 orang anaknya ini sepakat membuat rencana bagaimana caranya agar ayah ini sadar dari kebodohannya. Tidak nyembah patung lagi, apalagi patungnya dibuat sendiri. Ya udah tuh. Apa yang dilakukan oleh 3 orang anaknya?
Yuk katanya kalau ayah sudah tidur, kita curi patungnya. Jadi malam-malam ayahnya sudah tidur, Amr bin Jamuh ini dibawa itu patung, dibawa kemana? Dibawa keluar, dibuang ke tempat sampah yang kotor betul itu, solokan dan seterusnya. Ketika pagi bangun, apa yang dilakukan? Tuhan saya mana? Coba bayangkan. Tuhan saya mana yang dicari? Tuhan saya mana? Kalau kita kan nggak susah, Allah selalu bersama kita. Ini enggak, Tuhan saya mana? Nggak ada Tuhan. Dicari-cari ketemu di tempat yang kotor menjijikkan. Dia mulai mikir, ini Tuhan saya kok ada orang yang tega, kok Tuhan saya dilumuri kotoran. Dibawa pulang lagi, dibersihkan lagi, dikasih minyak wangi, ditaruh lagi. Saat disembah oleh dia ngomong begini oleh beliau, kamu sekarang saya beli pedang, jadi Tuhannya dikasih pedang. Jadi dikalungkan pedang, terus ngomong begini sebelum tidur, nanti kalau ada yang mau nyuri kamu, ini pedangnya ada, lawan sendiri ya. Coba lihat, sampai segitunya. Jadi Tuhannya suruh ngelawan orang yang mau mencuri. Ini fakta, serius, dalam sejarah ada. Tidurlah Amr bin Jamuh, dicuri lagi. Sekarang lebih parah, digabungkan dengan kotoran. Yang kedua kali, pagi-pagi sibuk lagi mencari Tuhan kumana, Tuhan kumana, Tuhan kumana. Ketemu di tempat yang kotor betul-betul, dicampur dengan kotoran, dibersihkan lagi. Tapi dia udah mulai mikir, marah-marah sama Tuhannya. Kalau kamu Tuhan katanya, kenapa nggak bisa membela diri? Pedang sudah dikasih. Sampai segitunya. Terakhir dicuri lagi, diikat dengan bangkai anjing, bahkan dikencingi oleh anjing dan seterusnya. Sampai Amr bin Jamuh mengatakan, kalau engkau benar-benar Tuhan, mana mungkin kau tidak bisa membela dirimu sendiri? Kalau engkau benar-benar Tuhan, mana mungkin kau mau disejajarkan dengan bangkai? Kalau engkau akhirnya apa? Sadar bahwa mustahil yang dia sembah, yaitu patung yang dia buat sendiri dengan tangannya yang dari kayu, itu adalah Tuhan. Tapi zaman dulu begitu rata-rata bangsa Arab. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam punya Tuhan yang dibuat dari kurma. Jadi Tuhannya dibuat dari kurma. Nanti kalau pas beliau lapar, Tuhannya dimakan sendiri. Ini serius. Makanya Sayyidina Umar itu kan pernah, kalau mengingat momen ini, beliau tertawa. Kalau ditanya kenapa wahai Amirul Mukminin kau tertawa, ingat dulu waktu sebelum masuk Islam, aku membuat patung sesembahan dari kurma. Tapi pas ketika lapar nggak ada yang bisa dimakan, patungnya diambil dimakan sendiri. Jadi kalau ada manusia pemakan Tuhan, ya Sayyidina Umar itu dulu. Itu Tuhan palsu itu ya. Ini zaman dulu begitu. Jadi takhayulnya sudah tingkat tinggi. Kalau ada, zaman sekarang kan perdukunan masih ada ya. Ada perdukunan namanya kahana. Kahana itu perdukunan sifatnya mengungkap masa yang akan datang. Apa yang terjadi yang akan datang, ini namanya kahana ya. Kalau santet itu sihir maksudnya. Ada kahin-kahin zaman dulu bangsa Arab itu, kelakuannya apa? Dia menulis 3 kata, dimasukkan 3 kata, dimasukkan sebuah kotak. Kata yang pertama ditulis Tuhan merestuimu atau meridhoimu. Kata yang kedua dia tulis Tuhan tidak merestuimu. Kata yang ketiga dia tulis Tuhan bingung. Dimasukkan ke sebuah kotak. Nanti kalau ada pasien datang, bagaimana dengan bisnis saya, proyek saya kalau bahasa sekarang, lanjutkan atau tidak? Nanti dikocok tuh. Keluar satu, jawabannya Tuhan bingung ya. Dikocok lagi sampai ada keputusan Tuhan merestui atau Tuhan tidak merestui. Zaman dulu sampai segitunya. Dan gak ada pengaruh apa-apa di dunia nyatanya tetap. Yang tadi urusan semua takhayul saja. Islam datang dengan Al-Qur'annya yang dibawa oleh baginda Nabi membatalkan semua itu. Lihat, memerangi semua itu, memerangi penyembahan berhala, memerangi yang namanya takhayul seperti yang disebutkan tadi, itu semua diperangi. Artinya apa? Berarti agama Islam datang memerangi kejahilian. Tidak mungkin Islam datang dari bangsa Arab.
Kalau zaman sekarang ada orang gampang Islam dari bangsa Arab, sama katakan kata siapa Islam dari bangsa Arab? Kalau Islam dari bangsa Arab, dari budaya Arab, maka yang dibawa baginda Nabi adalah budaya Arab. Tapi nggak begitu. Justru Islam datang untuk menentang, membatalkan akidah-akidah kepercayaan-kepercayaan tayu-tayu yang saat itu diyakini oleh bangsa Arab, sampai bagian Nabi dimusuhi. Jadi pegang, Quran tidak mungkin datang dari bangsa Arab selesai. Datang dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Kami akan membuktikan, sebutkan beberapa buktinya. Lihat. Dulu pada masa baginda Nabi hidup, sahabat hidup, akan terjadi peperangan antara dua kerajaan besar yang saat itu adalah negara adidaya. Yang pertama adalah Romawi, kedua Persia. Romawi dengan Persia itu kalau sekarang kayak Amerika versus Rusia, negara besar kalau sekarang. Jadi masing-masing saingan untuk menguasai dunia. Dulu bangsa Arab gak dilirik sama sekali. Jangankan punya kerajaan, kebudayaannya aja gak punya. Kebiasaannya aja seperti yang tadi, gak dilirik sama sekali. Saat itu baginda Nabi dengan para sahabat, ya, khususnya para sahabat, memprediksi dan berharap yang menang adalah bangsa Romawi. Kenapa? Bangsa Romawi itu bangsa bertuhan, beda dengan Persia. Tuhannya sudah macam-macam acak-acakan, karena penuh dengan filsafat-filsafat yang sesat. Itu bangsa Persia. Sehingga para sahabat berharap yang menang nanti adalah bangsa Romawi. Memprediksi yang menang adalah bangsa Romawi. Ternyata Quran datang, wahyu datang pada baginda Nabi, yang menang adalah bangsa Persia. Hu alif lam mim, ghulibatir rum fi adnal ard wa min ba'di ghalabin sayaghlibun. Lihat, ini Quran surat Rum. Ghulibatir rum akan kalah, Romawi akan kalah. Kan kaget para sahabat. Kekuatan Romawi lebih hebat, harapan Romawi berkuat, jadi lebih gampang untuk didakwahi. Kan itu harapan para sahabat. Tapi Allah sudah memutuskan bahwa yang akan menang adalah bangsa Persia. Satu, karena ini adalah kalam Allah, percaya saja semua, yakin saja semua, yang menang pasti Persia. Jadi para sahabat umat Islam sudah tahu bahwa yang menang akan Persia. Selesai. Terjadi peperangan, betul, yang menang adalah Persia. Romawi hancur lebur saat itu. Sudah hancur porak-porangan, tidak ada kerajaan Romawi lagi saat itu. Tapi ayat Qurannya kan masih lanjut. Fi adnal ard. Adna, jadi paling rendah. Ard itu bumi. Bumi bagian paling rendah. Ini kita pegang dulu. Lanjutkan. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka setelah dikalahkan Romawi ini, saya gelibun akan mengalahkan Persia. Pakai kata sah, ini yang belajar ilmu nahwu sharaf pasti tahu. Artinya tidak akan lama jaraknya. Jadi Quran sudah memberitahu Romawi akan kalah pertama oleh Persia. Tapi setelah kekalahan yang pertama akan terjadi peperangan yang kedua, yaitu di lembah atau di tanah yang datarannya dataran rendah. Kemudian Romawi akan menang dalam jangka waktu yang tidak lama. Berarti berapa ini? Prediksi Al-Quran. Satu, kemenangan Persia. Kedua, tempatnya adnal ard, di bumi yang paling rendah, dataran paling rendah. Yang ketiga, nanti tidak lama lagi di ketiga. Keempat, Romawi akan menang. Empat kabar berita dibawa oleh Al-Quranul Karim di saat sebelum terjadi peperangan. Yang pertama kali terbukti, Romawi kalah oleh Persia, hancur lebur, sampai-sampai gak mungkin Romawi bisa membalas kekalahan dalam peperangan berikutnya. Kerajaannya hancur lebur, orangnya juga sudah di bumi hapuskan dan seterusnya. Satu. Tapi ternyata kejadiannya 7 tahun kemudian Romawi sudah menjadi kuat sekali. Bahkan terjadi peperangan yang kedua kali. Ternyata yang menang siapa? Yang menang adalah Romawi. Persia kalah oleh Romawi sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Berarti benar yang berapa Al-Quran? Kuat. Fi adnal ard ini yang baru diketahui pada abad ini, abad ke-20. Di dataran yang paling rendah. Ternyata peperangan yang pertama terjadi antara Persia dengan Romawi itu di sebuah lembah, yang mana lembah itu adalah lembah yang dataran yang paling rendah di muka bumi ini. Ada berapa yang benar dari Al-Quran? Ini datang dari mana ini?
bangsa Arab memprediksi A, Al-Quran datang memprediksi B. Masa datang dari bangsa Arab? Kan begitu, selesai. Ada orang ngomong, iya, zaman sekarang ada lagi. Selain ini sudah selesai. Bagaimana hebatnya Al-Quran?